Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan perkumpulan malam ini menjadikan satu asbab Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan keluar kita dari majlis malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan segala hajat kita, diampuni dosa-dosa kita semua, disampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Salawat dan salam yang senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian selaku umatnya yang berada di akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari sama-sama sebelum kita ta'lim kita bacakan qasidatul burdah dari Imam Busairi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, menambah pemahaman di dalam agama kepada kita sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Muhammadun Sayyidun Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Urabin wa min Ajami. لعل رحمة ربه لا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Malam ini materi insyaallah akan saya sampaikan yang berkenaan dengan masalah zakat fitrah. Karena malam ini kita udah berada di tanggal 12 bulan Sya'ban. Dan insyaallah kita akan masuk gak lama lagi kepada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita kepada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua, kepada anak-anak kita, juga kepada keluarga kita. Terkait yang ada di bulan Ramadan, masalah puasa dari mulai syarat, rukun, makruh, dan yang membatalkan puasa, alhamdulillah
kita telah bahas di beberapa minggu yang lalu. Tapi ada kewajiban kita di bulan Ramadan itu selain daripada puasa, yaitu zakat fitrah. Insya Allah kalau udah disebutnya zakat fitrah, orang kita nih udah pada ngerti semuanya. Zakat fitrah itu zakat untuk diri kita. Nah, hukumnya ini zakat fitrah adalah wajib. Jadi bukan sunnah, ya, bukan mubah atau bukan jaiz, tapi zakat fitrah itu hukumnya wajib. Fardhu ain. Kalau sudah disebutnya fardhu ain, berarti ada qadha. Ya. Berarti ada tuh kodok zakat fitrah. Misalnya ada orang dari bulan Ramadan sampai Idul Fitri dia enggak punya harta untuk dizakat fitrahkan untuk dirinya. Enggak punya lah untuk zakat fitrah. Atau nyari mustahik enggak ketemu. Ya. Maka setelah Idul Fitri dia wajib membayar qadha zakat fitrahnya. Itu jadi wajib bayar qadha ya. Kalau memang sebab tidak zakatnya karena enggak ada, ya, maka ketika dia udah punya setelah Idul Fitri, maka dia wajib bayar qadha-nya. Kalau memang dia tidak berzakatnya karena tidak menemukan mustahik, maka ketika setelah Idul Fitri dia nemu mustahik, dia baru bertemu tuh, baru dapat orang yang mustahiknya, maka di situ dia wajib keluarkan. Bukan berarti kalau dia misalnya nggak zakat nih karena nggak punya atau nggak ada mustahik, setelah Idul Fitri udah selesai, enggak. Yang namanya fardhu ain itu wajib diqadha ketika sudah ada kemampuan. Jadi tidak ubahnya juga dengan sholat. Sholat yang ditinggal ya kan wajib diqadha nih. Baik ditinggal dengan sengaja ataupun ditinggal dengan tidak sengaja, wajib diqadha. Puasa yang ditinggal itu juga wajib diqadha. Maka zakat fitrah pun ketika dia tidak laksanakan, maka wajib dia bayar qadha. Nah, ini ketentuannya adalah wajib. Nah, waktu wujubin. Waktu wajibnya orang mengeluarkan zakat fitrah. Buat siapa ini zakat fitrah? Yaitu adalah biidraki juz'in min ramadhana wa juz'in min shawwal. Orang yang mendapati satu bagian daripada bulan Ramadan dan sebagian juga daripada bulan Syawal, maka dia sudah wajib zakat fitrah. Sebagian Ramadan dia dapat, sebagian Syawal dia dapat, wajib zakat fitrah. Contohnya begini. Ada orang meninggal dunia kapan nih? Ya. Ketika dia meninggal dunia setelah terbenam matahari, artinya setelah masuk maghrib. Setelah masuk maghrib, ini orang meninggal dunia. Maka orang yang meninggal tadi wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Sebab zaman Ramadan dia dapat, sebagian zaman daripada Syawal dia dapat. Kecuali dia meninggalnya sebelum guru. Gede banget ini. Kalau dia meninggalnya sebelum terbenam matahari, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Sebab dia tidak mendapatkan sebagian daripada bulan Syawal. Karena pergantian hari, ya, pergantian hari itu adalah ba'da ghurub. Ini ittifaq, ya.
baik di dalam madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, ya, Imam Hambali. Semuanya ketiga imam tadi mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia sebelum terbenam matahari, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau dia meninggal dunianya setelah terbenam matahari, ya, maka dia wajib keluarkan zakatnya. Ini yang pertama. Ya, jadi wajib tuh. Nah, sekarang waktu jawazil khuruj. Waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah. Kapan mengeluarkan boleh zakat fitrah? Yaitu min awali Ramadan. Dari awal bulan Ramadan. Ya, jadi awal bulan Ramadan. Misalnya masuk tanggal 1 Ramadan, dia boleh tuh mengeluarkan zakat fitrah, udah boleh. Makanya orang dulu mah kalau anaknya banyak ada yang nyicil. Ya, misalnya tanggal 1 ngeluarin buat si bulan. Ntar sebelum tanggal 15 ngeluarin buat si bulan. Dicicil tuh. Ya, dikeluarin dari mulai tanggal 1 Ramadan. Itu udah waktunya disebutnya waktu jawaz. Waktu boleh mengeluarkan zakat. Ada yang disebut dengan waktu fadilah. Waktu yang paling utama. Kapan ini waktu yang paling utama? Yaitu yaumul id ba'da tulu'il fajri. Yaitu pada hari id. Setelah terbit fajar habis subuh. Nah itu fadilah tuh. Gede banget pahalanya. Cuman kan romanya udah repot kita mah ya. Kalau ngeluarin zakat fitrah malam jangankan habis subuh hari id. Romanya malam takbir ngeluarin zakat ya udah pada jarang ya. Jarang banget. Padahal kalau mau paling afdol ya, kalau mau paling afdol itu ya tadi ya ba'dal fajri ya setelah sholat ya setelah terbit ba'da tulu'il fajri setelah terbit fajar ya, setelah terbit fajar dia keluarin tuh. Bahkan ada yang mengatakan kapan? Qabla sholatil id. Sebelum dilaksanakan sholat id. Ya Rob. Ya repot amat pantas ya. Orang-orang mau sholat id kita nenteng beras kita kasihkan ke mustahik. Kagak tuh mustahiknya udah pergi ke masjid. Kan orang kita biasanya kalau mau sholat id itu ya pada apa tuh umumnya. Udah pada naruh sejadah duluan tuh di masjid. Habis dia taruh sejadah dia tinggal kabur pulang. Ya. Bukan diem-diem takbir. Nyari tempat. Ya. Gitu. Itu waktu fadilah. Jadi waktu fadilahnya itu setelah tulu'il fajri. Nah, kewajibannya ini bagi kita berapa? Sa'un an kulli sahsin. Yaitu satu sa' bagi tiap-tiap satu individu. Bagi tiap-tiap satu orang. Satu sa' itu berapa? Arba'atu amadadin bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu 4 mud. 4 mud. Nah, kalau kita ya, di liter itu berapa? 3,5 liter. Ya udah ya. Ribet banget Ustaz, saya ngitung mud ya. Ya udah 3,5 liter itu udah cukup buat apa? Untuk dikeluarkan zakat fitrah. Jadi insyaallah kita pahami. Nah, sekarang kepada mustahiknya. Nah, ini yang harus kita pahami di dalam masalah pentasarufan zakat. Yang harus paling dipahami pertama, bahwasanya pengaturan pentasarufan zakat fitrah itu Al-Quran yang mengatur. Bukan ulama, bukan hadis Nabi, tapi langsung kepada Al-Quran nasnya. Mana ayatnya? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Nah, ini 8 asnaf. Jadi asnaf zakat itu jangan kita akal-akalin. Ya. Bukan akal-akalan kita. Bukan menurut pendapat kita. Ini Al-Quran.
Ya, Allah sudah mengatur. Dan ayat ini diawalinya dengan kalimat yang begitu istimewa. Ya, dengan adatnya adat hasr. Ya, adat hasr atau adatul qasri. Qasri dengan hasr itu juga sama, bimakna wahid, dengan satu makna. Apa itu adat hasr? Ya, innama, ya. Adat hasr itu kan banyak, ada innama, ada illa, ada ma. Ini pakai innama. Berarti nanti ada mahsurnya tuh. Apa itu yang disebut dengan adat hasr? Adat hasr itu tahsisu say bisai'in bitorikin mahsusin. Itu namanya kalau ayat, kalau kalimat pakai adat hasr. Tahsisu say'in bisai', yaitu pengkhususan sesuatu dengan sesuatu, bitorikin mahsusin, dengan metode, ya, yang khusus, yang dikhususkan. Ini ayat zakat diawalinya dengan innama, artinya dengan adat hasr, berarti sudah pengkhususan. Ya, sudah pengkhususan, nggak bisa diutak-atik tuh. Udah khusus banget. Yang pertama, innamas shadaqatu. Hanya saja zakat itu diberikan kepada siapa? Lil fuqara'i, kepada orang-orang fakir. Jadi yang pertama, orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang fakir. Orang fakir itu siapa? Man la kasbalahu. Orang yang tidak punya usaha. Orang yang sama sekali nggak punya usaha, mau laki-laki, mau perempuan, sama. Atau dia punya usaha, cuman usahanya tadi tidak mencukupi kebutuhannya. Misal, dia punya apa? Punya tanggungan, kebutuhan, yang harus ditutupi di dalam satu hari 100.000. Terusnya, tapi cuman dapatnya 40.000. Maka orang ini termasuk fakir. Kebutuhannya tuh kebutuhan apa? Kebutuhan pokok. Buat beli beras, buat beli lauk pauknya, buat beli apa namanya, ya buat beli gasnya, itu kebutuhan pokok. Bukan kebutuhan apa? Bukan kebutuhan yang kita ada-ada. Wah, kalau buat makan si Ustadz saya cukup banget. Ya. Cukup, tapi saya masih kurang. Ya kan saya minjem bank keliling juga kan empat bank keliling saya minjem, jadi kurang. Lah itu omongan lu minjem bank keliling. Ya. Itu mah kagak masuk. Ya. Ustadz kurang ini. Ya. Kalau buat pokok mah, ya saya makan cuman berapa sih sehari? Sehari saya makan cuman 2 liter. Ya, kayaknya orang kita makan 2 liter udah banyak banget itu ya. Makan 2 liter. Terusnya lauk pauk ya pakai telur dah. Misalnya kita beli telur seperempat. Katalah 50.000 udah cukup buat kita. Kebutuhan kita cuma sampai di 50.000. Berarti kita nggak fakir. Jangan segala disebut. Kan belum buat bayar utang kreditan. Belum buat bayar nabung kreditan motor saya. Belum buat yang saya minjem bank apa sih namanya itu ya, ban emok ya. Iya, sebelum
motor, ya. Kalau emang dia usahanya di situ. Dan ingat, asnaf zakat ini nggak ada yang paten, nggak ada yang paten asnaf zakat. Asnaf zakat ini semuanya temporer, kondisional, ya. Artinya begini, kalau tahun ini dia jadi miskin, tahun besok belum tentu jadi miskin juga, bisa jadi dia jadi kaya. Ini kadang-kadang banyak orang menentukan asnaf zakat ini asnaf yang paten. Ya aduh, ini bahaya banget ini. Ya. Ini bahaya. Asnaf zakat tuh nggak paten. Ini paten. Misalnya tahun kemarin si Pulang dapat, tahun sekarang belum tentu dia dapat. Bisa jadi ekonominya udah lebih tinggi. Dia itu bukan lagi jadi mustahik, tapi jadi muzaki. Oh jangan sekarang mah, sebab dia udah punya. Kalau kemarin iya. Oh ini datanya ada, yaitu mendata tahun kemarin. Makanya yang cakep itu pendataan zakat itu datanya semuanya tiap tahun baru. Sebab data zakat tuh nggak ada yang paten, ya. Artinya perekonomian seseorang itu kan dalam tiap tahun itu ada perubahan. Nah, ini wal masakin. Ya, jadi kalau memang dia miskin, kebutuhannya tidak cukup, ya, kebutuhan pokoknya nggak cukup, maka dia diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah yang ketiganya wal amilina, amilin. Amilnya mana nih? Mohon maaf, bukan amil mandiin. Oh no, zakatnya ala pak amil miskin, berikan zakat kepada pak amil yang miskin, ya kan begitu? Bukan, ya, bukan ke pak amil. Bukan ke Pak Amil yang umumnya di kita, bukan, ya, bukan ke situ, bukan ke Amil yang mana, bukan ke Amil yang misalnya suka nikahin, Pak Amil yang suka mandiin, bukan ke situ. Amil di sini siapa? Wal amilu man ista'malahul imamu ala ahdis sadaqati wa dafuha li mustahiqiha. Ini amil namanya. Amil itu kata Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi adalah orang yang diangkat oleh pemerintah, diangkat oleh imam ala ahdi sadaqati untuk mengambil zakat, wa daf'iha dan menyerahkannya zakat, li mustahiqiha kepada mustahiknya. Itu namanya amil. Makanya kalau yang ada di kita, yang di masjid-masjid itu bukan amil, tapi itu mah panitia. Beda, amil sama panitia beda. Kalau amil itu diangkat oleh pemerintah, gitu. Kalau panitia bukan diangkat pemerintah, tapi kesadaran pribadi masing-masing. Makanya ketika ada orang yang mengeluarkan zakatnya lewat panitia, wajib ada kalimat taukil. Sebab dia mah nggak berhak nerima zakat, kecuali kita zakatnya ke amil, ya. Kalau zakatnya ke amil, kita keluarkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri li nafsi, baru tuh kalimat nawaitu an ukhrija zakatal fitri li nafsi itu kepada mustahik. Kalau kita zakatnya kepada langsung kepada fuqara, kita zakatnya langsung kepada masakin, kita zakatnya langsung kepada amilin, atau misalnya kepada mu'allafati qulubuhum, terus kepada siapa, gharimin. Nah itu baru tuh masuk. Masuk tuh kita niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri, karena kita niat zakatnya langsung kepada mustahik. Kalau kepada panitia wajib ada kalimat taukil, ya. Taukil itu panitia kita jadikan wakil. Gimana tuh niatnya? Nah, ini penting banget ini, yang pada jadi panitia zakat ini. Kenapa? Jadi lafadznya bukan begitu, tapi kalau kepada taukil, ya udah kita pakai bahasa Indonesia aja. Misalnya
saya mengeluarkan zakat saya dan saya wakilkan kepada Anda untuk diberikan kepada mustahiknya. Begitu kudunya. Saya mengeluarkan zakat saya, ya, saya mengeluarkan zakat saya dan saya wakilkan kepada Anda atau kepada bapak atau kepada saudara untuk diberikan kepada mustahiknya. Itu mah tauqi, wajib ada taukil, bukan nawaitu. Kalau nawaitu an ukhrija zakat al fitri li nafsi, itu kepada langsung mustahik. Begitu. Jadi kalau kepada panitia kita keluarkannya begitu, saya mengeluarkan zakat saya, ya, dan saya wakilkan bapak untuk menyampaikan kepada mustahiknya. Makanya nanti panitia itu, ya, beras itu nggak usah diacak-acak, nggak usah dicampur-campur, sebab kita nggak tahu nih beras sipulan yang mana, beras sipulan yang mana, beras sipulan yang mana. Kita cuma wakil. Ya, kita ini cuma wakil. Misalnya saya kasih contoh, maaf, Abah Muslim nyerahin zakat, misalnya saya jadi panitia, Pak Haji, saya nyerahkan zakat saya, ya, saya wakilkan kepada Pak Haji untuk diberikan kepada mustahiknya. Saya terima perwakilannya, gitu. Saya terima perwakilannya. Namain tuh kantong plastiknya, bukan cuma dicatat di buku, ya, tapi ditulis di plastiknya, beras zakat Abah Muslim. Atau besok lagi misalnya Pak Nuh datang lagi mewakilkan ke saya, plastiknya itu juga namain. Nanti ketika kita berikan kepada mustahik, ya, ini, ya, kan kalau nimbang mah nanti nggak usah dicampur-campur juga bisa. Misalnya ini beras terkumpul ada 1.500 kantong, ditimbang ternyata misalnya ada 2,5 ton, dibagi mustahik berapa orang. Nanti ketika diberikan kepada mustahik, misalnya yang jadi perwakilan siapa, misalnya Pak Burhan bawa nih 50 kantong buat RT sono, kan ada namanya, ya, ada namanya tuh, sipulan. Nah, misalnya diberikan ke sini, ada namanya tuh 3 orang, Ibu, ini beras zakat, ya, dari ini, terus dari ini, ya, ini saya serahkan beras zakatnya. Begitu. Karena panitia mah bukan apa? Bukan penerima zakat, tapi pengelola zakat. Makanya ada di dalam satu kitab itu, ya, haram mencampur adukan beras zakat selain amil. Tidak boleh mencampur adukan beras zakat orang itu, nggak boleh, ya, kecuali amilin. Kalau amilin boleh. Jadi kudunya gimana? Udah kantong satu namain. Nanti mau diberikan ke sini, ini beras zakat dari ini beras zakat dari ini beras zakat dari ini. Ya. Begitu. Jadi itu namanya kita panitia sebagai wakil, bukan amilin. Jadi harus dipahami, ya. Terus panitia itu boleh enggak mendapatkan harta zakat fitrah? Panitia mah bukan mustahik, ya. Panitia itu bukan mustahik. Yang mustahik itu amil. Yang mustahik itu amil. Panitia bukan mustahik, ya. Mau kita amilin ini, kadang-kadang banyak kan lagi dia, ya. Jangan. Panitia bukan mustahik, ya. Panitia bukan mustahik, ya. Kecuali dia miskin atau dia fakir, boleh dikasih. Tapi dikasihnya bukan karena dia panitia, tapi karena miskin. Begitu. Jadi panitia bukan mustahik zakat. Yang mustahik zakat itu adalah amil. Ustaz, RT boleh kagak dikasih? Pak RW boleh kagak dikasih? Di dalam asnaf yang 8 enggak ada kalimat, ya,
Wal imamu, kagak ada wal imamu, nggak ada. Kalau misalnya wal imamu mah enak banget ada ya. Ustaz, RT boleh kagak dapat harta beras zakat fitrah? Ya boleh. Kapan? Kalau RT-nya miskin. Jadi dikasihnya bukan karena RT-nya, tapi karena miskinnya. Gitu. RW boleh kagak? Boleh. Kalau memang dia miskin. Kalau misalnya dia dikasih karena sebagai seorang RT-nya, ya haram. Ya. Ingat, asnaf zakat ini udah tahsis. Ya. Asnaf zakat itu sudah tahsis, sudah ada pengkhususan, sudah ada pembatasan. Makanya yang cakep itu panitia zakat ngaji dulu tuh, ya. Ngaji dulu bab zakat, ya. Bukan udah jadi panitia, bukan begitu. Ini masalahnya ibadah orang, ya. Ingat, kita panitia ini adalah memperantarai ibadah orang. Orang udah mempercayakan ibadah zakatnya kepada kita, dan kita lah yang paling bertanggung jawab, ya. Jadi panitia zakat itu bertanggung jawab amal orang, ya. Kalau dia kagak bener di dalam pentasorupannya, tidak terjadi ketidakabsahan di dalam pentasorupannya, maka dia yang bertanggung jawab dunia akhirat ibadah orang yang tadi. Makanya berat banget, ya. Gitu. Nah, ini masalah amilin. Wal mu'allafati qulubuhum. Yang selanjutnya adalah orang-orang yang hati mereka sudah Allah lembutkan, artinya mereka masuk Islam. Kalau di dalam kitab Nailul Raja ini ada 4, ya, ada mu'allafah. Kita ambil yang umum aja. Kita ambil yang umum, mu'allafati qulubuhum itu adalah orang yang baru masuk Islam karena keimanannya itu masih lemah. Jangan orang udah baru masuk Islam udah 10 tahun masih dijadiin mu'alaf. Ya kagak, ini kan ada yang begitu. Oh no mu'alaf no. Masuk Islamnya kapan? Dulu tahun 85. Ngaco itu mah, ya. Itu udah bukan mu'alaf mah, bukan begitu, ya. Mu'alaf mah kalau masih lemah, ya. Kalau masih 1 tahun masih mu'alaf. Nah kalau udah 10 tahun mah udah bukan lagi mu'alaf, ya. Gitu. Udah kada luarsa itu mah. Wa firniqab, ya. Habib, ya udah nggak ada hamba sahaya di kita. Wal gharimin, orang yang berhutang. Nah yang berhutang ini hutang yang bagaimana? Orang yang berhutang untuk agama. Contoh, ya. Misal kita lagi ngebangun masjid atau lagi ngebangun madrasah atau lagi bangun musola atau lagi bangun pondok. Kan kita minjem barang, ngutang barang di material itu pastinya bukan atas nama masjid. Misalnya ke si engkau, kok ngutang semen atas nama masjid, mual bakal dikasih. Tapi pastinya atas nama kita. Kok minjem ngutang barang, ya atas nama siapa? Abah aja. Nah kita ngutang nih barang nih. Nah ngutang barang ke material untuk apa? Untuk masjid. Nah kita ini termasuk gharim. Berarti kita berhutang. Berhutangnya untuk apa? Untuk agama. Sebab ketika kita minjem itu atas nama kita. Terus kita berhutang untuk mendamaikan 2 kaum yang saling berselisih. Misalnya antara kampung sini dengan kampung sini pada berantem, pada tawuran, pada sengketa berebut batas, ya. Ini susah banget didamaikan. Bisa didamaikan kita nyewa pengacara. Kita nggak punya duit, akhirnya kita minjem duit buat nyewa pengacara buat ngedamaikan tuh kampung. Akhirnya kita sampai punya utang. Nah, gharim yang itu, ya, gharim itu boleh tuh di apa? Dikasih daripada harta zakat. Berapa dikasihnya? Sesuai dengan hutangnya. Bukan cuma beras 10 liter atau 10 kilo. Bukan, dia punya utang 4 juta.
Ada harta zakat mal 4 juta, kasih buat bayar utang. Begitu. Wah, jadi bukan asal utang. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Al-Ghuzat artinya orang-orang yang berjuang berperang di jalan Allah, mereka itu tidak mendapatkan upah. Wa banis sabil, dan orang-orang yang musafir. Misalnya ada orang musafir, mau berangkat kemana, mau pulang kampung. Dia mau pulang kampung kehabisan ongkos, ya, maka boleh tuh dia dapat harta zakat. Yang penting musafirnya musafir yang mubah, bukan musafir apa? Bukan musafir yang maksiat. Musafir mubah seperti apa? Mau pulang kampung, nengokin keluarga, silaturahim. Nah itu namanya musafir mubah. Kalau musafirnya maksiat apa? Dia nyolong di sini, dia dikejar-kejar jadi buronan, kan musafir juga. Itu maka gak boleh ya. Namanya musafir buronan, itu mah namanya musafir maksiat. Nah ini Ustaz, janda boleh kagak dapat zakat fitrah, menerima zakat fitrah? Tergantung. Kalau memang janda itu miskin dan tidak ada orang yang mencukupi kebutuhan dia, boleh. Ustaz kagak punya pensiun, kagak punya usaha, ini nenek-nenek, tapi anaknya mah nopang, ya itu kagak miskin kalau begitu mah, ya kipayah dia ada yang nyukupin, ya. Nah ini yang ada di kita. Ini kebanyakan udah dihitung tuh janda 1, 2, 3. Ya nggak taunya janda punya kontrakan. Lah janda punya kontrakan 5, ya kagak masuk ya. Yang masuk di situ bukan karena dia seorang jandanya, tapi karena dia seorang miskin atau fakir. Ya, dia misalnya orang udah tua renta, ya, tapi ada orang yang menjamin kehidupannya, maka yang seperti ini tidak berhak dan tidak masuk ke dalam asnaf yang 8. Karena kipayah dia, kecukupan dia, kebutuhan dia sudah terpenuhi. Siapa yang memenuhi? Yaitu anak. Anaknya yang mencukupi kebutuhan dia. Lagi kita kalau misalnya kita sebagai seorang anak, ya kita seorang anak, misalnya bapak kita atau emak kita dikasih zakat, ya. Kalau saya misalnya bapak saya dikasih zakat karena miskin, saya ngamuk juga Pak. Kita sebagai seorang anak malu harga diri kita, ya lucu bapak gue dianggap miskin kalau gitu ya. Berarti kita tidak ada apa-apanya, ya. Harga diri kita jatuh banget gitu. Gitu. Jadi gimana kalau misalnya dengan yatim, boleh nggak menerima zakat? Di dalam asnaf yang 8 yatim kagak ada, tidak ada asnaf yatim. Maka yatim itu nggak berhak menerima zakat, kecuali yatimnya dia hidup seorang diri, ya miskin, maka boleh dikasih karena miskinnya kan ada emaknya. Maka yang dikasih itu karena miskin, maka emaknya. Nanti emaknya ini misalnya dia ngidupin anak misalnya 2 orang, kebutuhan sehari-harinya sekian liter, dihitung setelah di kebutuhan, maka diberikan secukupnya untuk kebutuhan dia dari mulai hari malam Id sampai hari Id. Nah, ini asnaf yang 8. Mudah-mudahan kita bisa pahami. Nah, yang paling afdol di dalam memberikan zakat itu kita langsung kepada mustahiknya, ya. Langsung kita berikan kepada mustahik, itu afdol banget, ya. Kenapa? Untuk meyakinkan ibadah kita. Sebab ingat, zakat itu hukumnya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah, tapi adalah fardu ain atau wajib ain. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan malam ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat diri kita semua. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum kita tutup dengan doa,
Ya, kepada jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah malam Sabtu besok kita tawakupan sementara. Dan saya mengajak kepada bapak-bapak ya yang menginginkan, ya misalnya punya arwah ahli kubur apa segala macam, ya baik orang tua, saudara, keluarga, nanti dibawain aja namanya di sini biar kita baca Fatihah sama-sama. Yang lebih bagus lagi dibawanya itu hari Jumat ya, sebab kita biasa nanti insya Allah rencananya saya baca khatmul Qur'annya itu ba'da asar sama santri, biar nama-namanya kita bacain semuanya di sini. Nanti pas malamnya itu baru kita yasinan. Jadi kita bacanya 2 kali ya untuk ahli kubur yang namanya nanti dikirim. Yang pertama nanti dengan khatmul Qur'annya sama santri ba'da asar insya Allah. Terusnya malam Sabtunya kita baca yasin, jadi 2 kali ya. Itu aja, mari sama-sama kita tutup dengan bacaan istighosa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.